Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluk Ainidayati dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mie sedap membangun sebagai merek yang menyaingi produk lain. Mie sedap menggunakan berbagai saluran promosi di media sosial seperti Instagram hingga billboard. Mie sedap seringkali mengeluarkan iklan di televisi dengan tema yang menarik dan menghibur untuk menarik perhatian konsumen. Dan juga pada iklan tersebut seringkali mendatangkan selebriti atau artis seperti Choi Siwon, artis Korea, dan juga Ko Jericho, sehingga mampu menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Yang kedua, ada komentar negatif tentang brand mie sedap. Direktur Wings Group Indonesia Ricky Cahyono menyampaikan perusahaan telah memastikan bahwa pada proses produksi mie sedap tidak menggunakan etilen oksida. Produksi mie sedap juga sesuai dengan ketentuan keamanan pangan yang berlaku, di antaranya izin edar dari BPOM dan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000, sehingga aman dikonsumsi. Yang ketiga, ada loyalty program dari brand mie sedap. Loyalty program yang diberikan mie sedap adalah salah satunya dengan penggunaan member Alfamart bersama mie sedap, di mana program ini diundi secara berkala untuk mendapatkan pemenangnya. Value chain terhadap mie sedap. Melihat bagaimana marketing mie sedap dalam bidang media sosial dengan mendatangkan selebriti yang menambah poin dan memikat banyak peminat baru untuk mencoba mie sedap. Dan tergantung pilihan varian rasa yang banyak tidak membuat pelanggan mie sedap merasa bosan. Yang terakhir ada CRM pada mie sedap. Pada CRM mie sedap menyediakan layanan call center untuk dapat mendengarkan kritik dan saran, dan kontak customer service untuk memesan ataupun urusan kemitraan produk mie sedap. Juga menawarkan layanan pelanggan melalui telepon, sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Luciana dari manajemen 6B Malam. Di sini saya akan menjawab soal UAS diberikan oleh Pak Rizky. Berikutnya saya akan menjawab soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu tentang salah satu cara untuk meningkatkan awareness terhadap brand adalah dengan memanfaatkan sosial media marketing untuk menciptakan hubungan secara emosional. Berikan minimal 2 contoh konten, gambar atau video yang telah brand tersebut buat di media sosial. Oke, dalam promosi merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan strategi marketing. Perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan berbagai saluran untuk mempromosikan mie sedap, sepertinya di televisi, media sosial, hingga billboard. Dan contoh yang sudah saya paparkan di PPT ini yaitu yang pertama melalui iklan TV dan yang kedua melalui iklan YouTube. Keduanya sama-sama berhubungan di promosi media sosial. Dan untuk soal kedua yaitu untuk membangun merek secara efektif di media sosial, jelaskan hal apa yang telah dilakukan brand pilihan Anda terkait konten brand tersebut. Analisislah berdasarkan segmentasi dan preferensi target audience yang brand tersebut sasar. Oke, yang pertama, untuk membangun merek di media sosial yang harus dilakukan yaitu pertama produk. Produk merupakan elemen pertama dari marketing mix adalah produk. Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan ditawarkan kepada pelanggan. Produk ini meliputi segala yang terkait dengan barang atau jasa yang dihasilkan, seperti kualitas, fitur, merek, desain, dan kemasan. Dan yang kedua, harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Harga produk haruslah seimbang dengan kualitasnya dan harus dapat memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu promosi. Promosi merupakan cara untuk menginformasikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan potensial dan mendorong mereka untuk membeli. Dan yang keempat yaitu tempat promosi. Yang keempat ini tidak kalah penting, yaitu tempat lokasi merupakan saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Dan yang kelima yaitu people. People merupakan sumber daya manusia ya, atau karyawan yang terlibat dalam produksi, penjualan, dan layanan pelanggan. Karyawan yang berkompeten dan ramah dapat memberikan pengalaman positif kepada pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikutnya untuk soal yang ketiga yaitu tentang
yaitu telusur dan ceritakan dengan narasi bagaimana brand merespon komen atau kejadian negatif atau hal yang tidak mengenakan yang dialami selama berinteraksi. Sudah saya paparkan di PPT, yaitu contoh konsumen yang memberikan respon negatif terkait dengan berita kemarin, yaitu tentang mie sedap yang mengandung zat berbahaya. Namun ditanggapi oleh pihak mie sedap bahwasannya dari seluruh ini proses dan produksi mie sedap memastikan tidak ada penggunaan etilen oksida atau ELO dan telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman dikonsumsi. Untuk soal yang keempat, yaitu tentang jelaskan loyalty program apa saja yang dilakukan oleh brand tersebut. Berikan beserta contoh atau gambar videonya. Baik, yaitu program loyalty. Seperti yang kita ketahui, kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah salah satu kunci bagi perusahaan untuk terus tetap berkembang ke depannya. Tanpa adanya pelanggan, perusahaan otomatis tidak mendapatkan pemasukan. Hal itu tentu bisa menyebabkan ia tidak bertahan dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami apa loyalty program beserta cara menerapkannya untuk pelanggan. Untuk itu, loyalty program adalah sebuah program penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk menjaga mereka tetap setia dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya seperti yang saya paparkan di PPT, yaitu tentang apabila pelanggan membeli mie sedap dengan series yang Siwon, maka pelanggan akan mendapatkan loyalty program seperti mendapatkan voucher, merchandise, 1 Honda Brio atau 5 Galaxy Watch yang diberikan setiap konsumen. Yang kelima, yaitu soal tentang menurut analisa Anda, konsep value chain yang telah dilakukan oleh brand tersebut. Menurut saya, mie sedap ini memperdulikan kualitas dan keamanan pangan. Value chain mie sedap memperdulikan kualitas dan keamanan pangan. Mie sedap selalu tunduk pada standar keamanan pangan yang berlaku, seperti sudah izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, sudah mempunyai sertifikat halal MUI, juga mempunyai sertifikat ISO 22000 mengenai standar internasional manajemen keamanan pangan, dan yang terakhir yaitu sertifikat ISO 9001 mengenai standar internasional sistem manajemen mutu. Hal ini menunjukkan bahwa mie sedap telah dikembangkan dengan standar produksi dan pengawasan yang ketat, serta memenuhi standar keamanan makanan di seluruh rantai pasokan. Dan untuk soal yang terakhir, yaitu kelima, untuk soal yang keenam, yaitu terakhir, menurut analisis Anda, bagaimana penerapan CRM pada brand yang kelompok Anda pilih jika ditinjau kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, utamanya terkait dengan penggunaan platform digital? Menurut saya, penerapan CRM ini sangat dibutuhkan pada suatu perusahaan karena ini merujuk pada serangkaian proses strategi dan teknologi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nadifa. Saya dari kelompok 6. Sesuai apa yang sudah saya dan kelompok diskusikan, kami memilih brand mie sedap. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Yang pertama itu cara untuk meningkatkan awareness terhadap brand mie sedap. Yang pertama itu menggunakan platform media sosial yang tepat. Saat ini media sosial terdiri dari beberapa jenis platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan yang kedua itu memanfaatkan influencer marketing. Influencer marketing yaitu sebuah strategi marketing untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa melalui seorang influencer. Influencer bisa merupakan seorang artis, selebgram, atau YouTuber. Sehingga apa yang mereka sampaikan atau lakukan bisa mempengaruhi followersnya untuk mencoba dan membeli sebuah produk tersebut. Untuk soal yang kedua yaitu cara membangun merek secara efektif di media sosial. Kita perlu adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yaitu kemampuan merek untuk merubah dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan konsumen sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, produk yang dikenal luas dan memiliki kualitas yang baik juga akan membantu membangun reputasi merek yang positif dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana brand merespon komen negatif atau hal yang tidak mengenakan yang dialami selama berinteraksi dengan pelanggan. Mereka sangat mengedepankan nilai emosional dalam membangun ikatan pelanggan dengan merek mereka. Selain itu, mie sedap juga banyak memanfaatkan platform media sosial untuk mengajak konsumen beradaptasi dalam konteks yang mengedepankan nilai-nilai emosional tersebut. Untuk soal yang nomor 4, itu loyalitas program apa saja yang dilakukan oleh perusahaan brand tersebut. Mie sedap juga sering
terlibat dalam program sosial dan olahraga, seperti memberikan sumbangan untuk korban bencana alam dan sponsor lomba sepak bola dan lain-lain. Terus untuk soal yang nomor 5, yaitu value change, hal yang telah dilakukan oleh brand mie sedap, yaitu makanan cepat saji yang sudah menjadi pilihan untuk setiap orang di era yang secepat ini. Salah satu makanan cepat saji yang kian digemari oleh banyak orang seperti mie sedap. Dalam hal ini tidak hanya itu, mie sedap juga memiliki varian rasa yang selalu baru dan juga memiliki isian yang lengkap. Dan soal yang terakhir yaitu analisis saya bagaimana penerapan CRM pada brand mie sedap. Menurut saya penerapan CRM ini sangat dibutuhkan pada suatu perusahaan, tidak hanya mie sedap, karena ini menunjukkan pada serangkaian proses, strategi, dan teknologi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.